boleh bocoran nggak kurang lebih nih rata-rata nih satu orang kreator tuh kalau tadi lu bilang ramai penulis nih, itu berapa sih bisa dapat sebulan? Kreator itu bisa dapat 1,5 sampai 2 juta sebulan rata-rata. Oke. Berarti yang misalnya dapat di atas 10 juta ada dong berarti dong? Banyak. Ya? Kita ada kok penulis yang nggak bisa gue sebut namanya demi privacy. Itu dia total udah menghasilkan 1 M di Karya Karsa. 1 M? Kita nggak bicara soal pemahaman ya, itu beda lagi ya. Tapi kalau mau konteks itu lain cerita lah ya. Lain cerita. Tapi kalau baca, orang Indonesia itu baca banget, tulisan banget. Apa-apa ngechat, WA, segala macem. Iya juga. Iya kan? Iya. Di Twitter juga ramai ya. Padahal Twitter tulis tuh. Iya. Jadi rakyat kita sangat-sangat text based sebenarnya gitu. Kita baru aja di pertengahan tahun ini kita bikin namanya inisiatif IP management. Jadi karya-karya terpilih kita coba tawarkan ke partner-partner misalnya untuk diadaptasi jadi film atau series. Oh gitu. Atau jadi audio series. Sekarang ada di Noise udah ada 4 judul yang naik. Nah terus gini bro, nih pertanyaan terakhir aja nih. Kalau di OnlyFans kan ada adult content dan mereka famous gara-gara adult content itu kan. Di Karya Karsa ada? Selamat datang di Merge Room, kerja terus mati belakangan. Bersama gua Andri, dan untuk episode kali ini gua kedatangan CEO dan co-founder dari Karya Karsa, Aryo Tamat. Apa kabar bro? Ya itu saya. Ya saya kabar baik. Respon lu gitu banget, ya itu saya. Just making sure. Iya. Nah bro, sebenarnya nih gue mengundang lu nih kan, sebenarnya ini bukan ngobrol pertama kali ya. Gue pernah sempat ngobrol sama lu di waktu itu kita bahas tentang ini ya, musik yang waktu itu copyright ya, hak paten ya. Tapi mungkin buat Merge Fam nih, terutama yang dengerin episode podcast kali ini mungkin juga penasaran dengan startup yang namanya Karya Karsa nih. Ya mungkin ya belum familiar nih buat mereka nih. Mungkin lu bisa cerita nih bro, sebenarnya Karya Karsa itu apa sih? Oke. Karya Karsa itu adalah platform yang ngebantu pembuat pencerita atau kreator apapun menjual ceritanya dalam chapter atau part itu langsung ke komunitas fansnya. Jadi biasanya penulis itu dia akan upload ke platform, biasanya nggak dapet duit dari platform atau dapetnya by quota. Nah sekarang bisa set harga sendiri, dia bisa jual langsung ke fansnya kalau udah ada fansnya. Kalau belum ada nanti bisa kita cariin fansnya juga dari recommendation engine. Kira-kira seperti itu. Lu cariin fans gimana cariin? Jadi sebenarnya kan platform kita karena udah cukup lama ada, kita jadi kita ngebangun recommendation engine. Jadi misalnya udah pernah beli misalnya karya horor, nanti kita akan rekomendasiin karya-karya lain yang temanya horor juga gitu. Jadi untuk ningkatin kemungkinan bahwa nanti ada pembelian lagi, kira-kira seperti itu. Terus tentunya pasti ada promo dari kita juga yang simple stuff yang kayak misalnya mention di IG story nanti kita repost atau di Twitter kita retweet kayak gitu. Jadi yang social base, community base juga ada. Ini sama Patreon kurang lebih mirip bro ya? Patreon OnlyFans gitu. Secara prinsip mirip karena kan OnlyFans, Patreon, Karya Karsa itu mendekatkan jarak antara kreator dan fansnya, dan fans itu ngasih duit langsung ke kreatornya difasilitasi oleh platform. Jadi sebenarnya ya di situ mirip, tapi mungkin secara ada beberapa komponen bisnisnya itu agak beda. Karena kalau Patreon itu pada dasarnya mereka pun menyebut dirinya sebagai membership platform. Membership platform kalau Patreon. Ya jadi kreator itu membuat kayak harga-harga berlangganan. Terus misalnya $1, $5, $10, ntar yang langganan di tiap harga itu dapat konten yang berbeda-beda. Tapi bayarnya bulanan, biasanya pakai kartu kredit, nggak ada pilihan lain. Oh, kayak Netflix lah sebenarnya ya. Tapi khusus ke satu kreator. Kalau OnlyFans itu kan pada dasarnya kayak timeline yang dimonetize. Jadi DM bisa berbayar, karya, foto atau video itu bisa dikasih harga atau enggak. Untuk follow orang, untuk lihat kontennya pun itu diduitin kan secara produk seperti itu. Kalau kontennya seperti apa ya itu urusan lain ya. Ya. Nah kalau Karya Karsa kita yang paling efektif, walaupun kita ada berbagai model produknya, yang paling efektif itu adalah jualan karya jadi satuan.
Oh, satuan. Okay. Jadi kayak hari ini gue rilis bab 1 dari cerita gue, dihargain misalnya 5.000. Dah orang pada beli. Ntar minggu depan gue jual bab 2, minggu depan lagi gue jual bab 3. Jadi tiap ada bab baru orang datang dan bayar. Oh gitu. Tapi itu bukannya lebih repot ya bro? Lu kan beli lepasan-lepasan begitu kan? Repot sih iya, cuma ternyata yang disukai oleh pembaca seperti itu. Pembaca di Indonesia nih konteksnya ya? Indonesia ya. Karena gini, di Indonesia itu kan kita lebih senang misalnya beli sampo sacetan daripada beli satu botol langsung, atau beli rokok ketengan gitu. Jadi bukan kalau misalnya sesuatu yang buat hiburan saat itu juga impulsive buy, pengen cari yang murah dong gitu. Bukan terus gue mau cari snack Jadi polanya seperti itu. Ketimbang gue mau beli cerita untuk gue beli untuk gue baca sebulan ke depan gitu. Enggak. Jadi gue mau beli cerita sekarang. Ada yang dari penulis favorit gue. Gue bayar 5.000, gue baca sekarang 5-15 menit ke depan udah selesai. Nanti ada karya baru minggu depan, ada notifikasi, gue bayar lagi. Gitu. Kalau mereka udah bayar nih, misalnya bab 1 nih. Bab 1 itu berarti udah milik mereka selamanya nih. Selama karyanya masih aktif di Karya Karsa bisa dibaca kapanpun. Oh gitu. Di set sama kreatornya juga ya. Jadi ada yang bisa di set akses selamanya. Tentunya itu ditentukan oleh kreatornya juga. Ada yang harus bisa dimasukkan ke kayak paket. Paketnya itu bisa di set 30 hari aja atau selamanya juga. Gitu. Itu semua yang nentuin kreatornya. Kita kasih fasilitasnya aja. Berarti kalau misalnya dia ngeset 30 hari, berarti setelah 30 hari itu nggak bisa dibaca lagi? Iya, jadi harus bayar lagi. Harus bayar lagi? Oh, kayak gitu. Tapi itu biasanya paket. Jadi misalnya let's say ada satu karya harga 5.000, rata-rata 5.000. Tapi terus kreatornya bikin paket, bayar 30.000 untuk 30 hari, bisa baca 10 karya yang harusnya bayar 50.000 misalnya. Kan jatuhnya lebih murah kan gitu. Nah itu bisa, tapi temuan kita adalah orang tetap mendingan beli ketengan daripada beli paket itu. Oh gitu ya. Demen nih beli ketengan ya. Emang jadi lebih dekat ya gitu, lebih dekat ke orang misalnya belanja snack ke minimarket ketimbang belanja bulanan ke hypermarket gitu. Karena ya hiburan kan soalnya. Kita jajan kan hiburan sebenarnya gitu. Iya. Ini unik sih ya. Soalnya kalau gue mendingan memang ya udah beli langsung berat sekalian gitu. Karena ngapain beli sepotong-sepotong kalau memang ternyata udah lengkap kalau gue sih. Tapi ternyata ada behavior seperti itu ya. Iya, dan juga sebenarnya ada juga ini misalnya akhirnya karena polanya seperti ini ya penulisnya pun ngeluarin tulisannya sepotong-sepotong dipirit aja gitu. Jadi emang nggak mau ya beli, atau ya nunggu selesai semua baru beli belakangan itu bisa. Tapi tetap orang kebanyakan karena udah suka ceritanya ya, jadi hampir bisa bilang ketagihan. Jadi ya udah beli aja gitu. It's a healthy addiction lah sih. Iya. Jadi yang baca senang, yang penulisnya pun senang karena dapat benar-benar diapresiasi karyanya gitu. Iya. Nah tuh kalau di Karya Karsa sendiri nih bro, itu kreator yang paling banyak tuh yang tipe apa sih sebenarnya? Penulis. Ya, lebih dari 50% itu penulis. Tapi kan di Indonesia katanya minat baca kurang bro, tapi ini penulis. Iya. Nah, ini menarik ya. Jadi dulu gue juga bagian dari audiens yang termakan oleh mitos bahwa minat baca orang Indonesia itu kurang. Tapi melihat minat baca di Karya Karsa itu begitu tinggi, ini mungkin ada yang salah kaprah menurut gue ya. Mungkin minat baca orang Indonesia itu kurang karena minat baca buku itu kurang. Di Indonesia itu toko yang seukuran Gramedia yang gede-gede itu cuma ada 200-300 se-Indonesia ya. Nah toko buku yang biasa, yang ukuran biasa gitu, yang dari yang ruko atau yang kecil gitu, itu mungkin ada 20-30 ribu se-Indonesia ya. Jadi permasalahannya mungkin bukan soal orang Indonesia nggak suka baca, tapi akses ke bukunya yang susah. Tapi yang nggak susah itu apa? Akses tulisan lewat handphone, e-book, atau ya lewat Karya Karsa atau aplikasi-aplikasi sejenis.
sosmed kan baca gitu. Jadi ini kita nggak bicara soal pemahaman ya, itu beda lagi ya. Tapi kalau mau konteks itu lain cerita lah ya. Lain cerita. Tapi kalau baca, orang Indonesia itu baca banget, tulisan banget, apa-apa ngechat, WA segala macem. Iya juga. Iya kan? Iya. Di Twitter juga rame ya. Padahal Twitter tulis tuh. Iya. Jadi rakyat kita sangat-sangat text based sebenarnya gitu. Dan itu sebenarnya ada sejarah. Ada sejarah panjangnya juga karena kan nenek moyang kita juga apapun ditulis dibikin relief di Borobudur itu tulisan segala macam. Sangat-sangat simbolis. Begitu masuk ke pemerintahan modern Indonesia setelah merdeka segala macam, apa-apa tulisan juga semua gitu. Jadi tulisan itu nggak asing gitu. Tinggal medianya apa gitu. Nah, kita lihat ya yang namanya Indonesia membaca ya lewat handphone. Handphone tuh ada, kalau nggak salah smartphone ada 180 juta gitu. Iya, kurang lebih segituan ya di Indonesia. Ya mau ngapain lagi di situ baca, apalagi kalau tulisan itu bandwidthnya kecil, jadi murah di paket data. Iya. 50% bro dari total kreator di Karya Karsa nih. Dan mereka menghasilkan sampai 80% penghasilan tiap bulan di Karya Karsa. Boleh bocoran nggak kurang lebih nih rata-rata nih satu orang kreator tuh, kalau tadi lu bilang rame penulis nih, itu berapa sih bisa dapat sebulan? Kreator itu bisa dapat 1,5 sampai 2 juta sebulan rata-rata. Oke. Berarti yang misalnya dapat di atas 10 juta ada dong berarti dong? Banyak. Ya? Kita ada kok penulis yang nggak bisa gue sebut namanya demi privacy. Itu dia total udah menghasilkan 1 M di Karya Karsa. 1 M? 1 M. Nulis doang. Tapi tulisannya bagus, it's a romance novel, gue baca juga terus ya gitu, yang per partnya yang bikin penasaran, baca part lagi terus baca terus gitu ya. Emang bagus, dia memang bagus. Iya. Nulisnya udah lama tapi kayaknya baru sekarang dia benar-benar bisa monetize dan dapat uang yang layak lah. Ya karena kalau gue dengar cerita-cerita penulis ya, kalau misalnya mereka nulis nih masuk ke publisher gitu, persenan mereka kecil banget bro. Sedih emang. Sedih. Jadi perjalanan jadi penulis itu memang agak susah. Satu, bikin naskah selesai aja susah kan. Habis itu cari penerbit, nawarin ke penerbit itu nggak bisa belang-belang, jadi nggak bisa sekaligus semuanya. Misalnya nawarin ke sini biasanya harus tunggu 6 bulanan baru, misalnya udah tahu ditolak tuh baru nawarin ke yang lain. Tuh baru nawarin. Nggak tahu diterima atau enggak. Kalau diterima bisa jadi masih ada waktu setahun lagi untuk segala persiapan untuk penerbitan, dari editing, pembuatan cover segala macem. Jadi itu bisa total 2 tahun itu nggak dapat uang. Nah di Karya Karsa kita menawarkan supaya dari mulai menulis pun kemungkinan dapat duit udah ada. Bahkan karya tidak harus selesai gitu. Jual aja 1 bab gitu. Kalau 1 bab dijual terus nggak rame, oh ya udah nggak usah diterusin ceritanya gitu. Coba yang baru gitu. Jadi bisa market testing juga gitu. Iya sih. Pada bilang tuh kalau lu mau nulis ya, terus masuk ke publisher tuh, pada bilang nih orang para penulis nih, itu anggap aja lu tuh sebenarnya lagi nyari nama aja udah. Nyari buat awareness buat lu doang. Oh gue penulis ini nih. Tapi kalau nyari duit mah jangan di situ lah, pada bilang gitu. Iya, agak berat dan memang industrinya seperti itu soalnya karena kan jumlah buku yang bisa diterbitkan dalam setahun itu kan pasti ada batas fisiknya. Jumlah buku yang bisa ditawarkan di toko pasti ada batas fisiknya. Terus jumlah buku yang bisa dibeli orang, karena buku itu paling enggak kan 50.000 ke atas, itu juga ada batasnya juga gitu. Wong 1.000 bisa jual 1.000-2.000 buku udah bisa dibilang best selling gitu. Iya sekarang bestseller di Gramet itu cuma segituan doang bro. Iya, ya bayangin dengan harga segitu nanti persenan yang buat penulisnya jadi berapa ya? Ya mendingan jual di Karya Karsa. Iya, duitnya langsung. Iya, temen lu ada potongan nggak? Ada fee buat Karya Karsa? Ada. Jadi
untuk tiap transaksi, dan hanya kalau ada transaksi kita ambil 10%. 10%. Ya masih much better dibandingin publisher kayak gitu sih. Iya, sebaliknya. Iya, bener. Sebaliknya bener kalau publisher gitu. Iya. Okay. Nggak nyalain publisher juga. Menurut gue sih industri penerbitan buku itu tetap perlu ada. Cuma memang harus ada kesempatan lain untuk penulis untuk cari uang gitu. Iya sih, benar. Dan menurut kita karya karsa jadi komponen yang hilang di situ, di mana kita bisa menghubungkan fans dan penulis langsung. Nggak perlu yang terkenal kan kalau di karya karsa itu. Ya karir selanjutnya untuk penulisnya bisa aja dia jadi ditawarin diterbitkan di mana gitu. Dan ada yang seperti itu akhirnya ditawarkan jadi bukunya diterbitkan oleh penerbit seperti itu. Iya. Nah cuman gini bro, kalau misalnya nih pemula nih, tadi kan lu bilang kan nggak harus punya nama gede nih. Tapi misalnya pemula, dia pengen namanya mulai naik nih di karya karsa lah. Itu gimana caranya bro? Apakah hanya dengan nulis doang kah? Emang kalau misalnya nulis dia nggak bisa jualnya kan juga ya balik lagi sama aja bohong kan? Oke. Pada akhirnya kita kan platform. Kita cuma ambil 10% dan 10% itu pada dasarnya sebenarnya cuma cukup untuk running platformnya, improvement segala macam dan segala promo yang kita lakukan untuk platform. 90% ini diserahkan ke kreator karena memang beban pekerjaannya itu kebanyakan yang kreator. Jadi nomor satu yang mereka harus lakukan memang harus ya selain rutin berkarya ya, itu harus rutin berpromosi. Berpromosi bisa macam-macam karena karya itu kan nggak ada pola tetap harus dipromosinnya gimana ke siapa gitu. Jadi itu harus nemuin. Makanya kita ada komunitas juga, ada grup Discord, ada grup Telegram itu biar bisa saling nanya, ini promonya seperti apa, atau saling promo juga, atau saling bantu promo supaya proses itu jalan. Karena itu ya terus terang itu bukan sesuatu yang bisa 100% dibantu oleh platform. Kita ada recommendation engine, kita ada promo sosmed, kita ada berbagai konten yang kita lakukan lah untuk ngebantu kreator pemula. Cuma selebihnya memang dia harus berusaha ngebentuk audiens sendiri. Nah ini sesuatu yang memang nggak bisa dibuat produk platform gitu. Ini kalau ada yang ngaku bisa seperti itu menurut gue bohong. Iya sih benar. Even di YouTube aja nggak bisa kan. Iya harus memang harus ngebangun sendiri pelan-pelan. Tapi memang balik lagi harus ada konsisten berkaryanya, ngetes apa yang disukain orang segala macem. Tapi akan sangat ngebantu sih memang kalau ada bantuan dari kreator lain untuk nge-up juga gitu. Ya sama di YouTube lah, misalnya ada YouTuber baru kan biasanya collab dulu, ya kayak gitu lah. Nah ini sesuatu yang lagi kita coba pikirin apakah kita bisa lakukan di platform kita juga. Gitu. Iya. Berarti memang biar gimana pun tetap ada struggle-nya sendiri untuk pemula ya. Ya setidaknya struggle pasti ada. Tapi setidaknya begitu udah bisa bikin sales lebih gampang. Bukan nunggu 2 tahun lagi baru bukunya terbit gitu. Ya at least produknya udah jadi, orang bisa langsung konsumsi gitu ya. Ya. Bisa langsung dapat duit dan bisa langsung ditarik. Iya. Nah cuman gini bro, lu tadi bilang kan 10% ya lu ambil ya. Itukah satu-satunya cara karya karsa memonetize atau ada cara lain tuh gimana sih? Saat ini iya, tapi kita baru aja di pertengahan tahun ini kita bikin namanya inisiatif IP Management. Jadi karya-karya terpilih kita coba tawarkan ke partner-partner misalnya untuk diadaptasi jadi film atau series. Oh gitu. Atau jadi audio series. Sekarang ada di Noise udah ada 4 judul yang naik. Jadi intinya seperti halnya band musik itu biasanya punya manajer bisnis yang mikirin dia. Nah kita jadi manajer untuk si penulis ini supaya karyanya ada yang bantuin mikir nih tawarin ke siapa. Kalau udah ada tawaran masuk kita bantuin masalah kontrak untuk deal-dealan, nego segala macam. Bahkan untuk daftarin hakinya nanti kita bisa bantu juga. Jadi kita pegang hak, kita bantu kelola hak komersialnya, tapi hak ciptanya tetap dipegang oleh si kreatornya. Nah di situ ada management fee-nya lah gitu. Ada management fee-nya, iya. Ya mungkin ini juga base dari background lu sebelumnya ya, yang lu di label musik dulu kan ya. Ya kurang lebih lu nerapin kurang lebih sama nih. Ya kurang lebih sama. Intinya sih kita lihat perlu ada representasi bisnis untuk kreator yang
mungkin mayoritas nggak paham bisnisnya. Jadi bisa lebih fokus ke berkarya. Nah, ini programnya sepenuhnya itu sukarela. Jadi yang mau gabung ya gabung, terus nanti kita ada kontrak lagi. Tapi selebih dari itu, misalnya nulis di Karya Karsa itu nggak ada kontrak-kontrakan. Jadi kalau mau nulis ya tinggal bikin akun, mulai nulis, mulai tawarin. Kalau ada transaksi kita ambil 10%, udah gitu aja, nggak ada kontrak eksklusif. Jadi misalnya tiba-tiba ada tulisannya mau ada yang nawarin jadi buku gitu, ya silakan aja karena hak ciptanya bukan di kita, hak ciptanya kan di kreator dan memang harusnya seperti itu. Mungkin juga problem dengan kreator kali. Kreator itu kan ya nggak semua ya, tapi kebanyakan tuh seniman ya bro ya. Ya kan. Mereka tuh taunya berkarya, tapi menjualnya itu yang mereka tuh gue lihat kebanyakan nggak tahu gimana caranya. Dan the problem with the creator, terutama kreator awal-awal ya, mereka berpikir karya gue yang paling bagus. Ya kan, karya gue yang paling bagus. Tapi ketika ternyata dilempar di pasar, kok nggak ada yang beli, kok nggak ada yang nonton, kok nggak ada yang dengerin, nggak ada yang baca. Ya itu kan sebenarnya kan ada trik-trik buat jualannya kan. Ini yang gue lihat juga sebenarnya kendala kreator-kreator pemula nih, mereka nggak tahu gimana ininya. Ya, kita juga nggak bisa. Gue akan jujur aja, kita juga nggak akan bisa solve semua permasalahan itu untuk kreator pemula, karena itu juga berhubungan dengan akhirnya balik ke identity juga kan sebenarnya. Mereka berkarya untuk apa, karyanya untuk siapa, orang itu resonate dengan karyanya atau enggak, itu dengan seperti apa. Ini kan hal-hal yang nggak bisa dikontrol oleh platform. Tapi setidaknya kita bisa kasih tips-tips. Makanya konten sosmed kita, konten editorial kita itu banyak sekali isinya edukasi. Gimana cara A, gimana caranya B. Kayak di bulan Desember ini kita bakal ada ebook lagi. Itu panduan untuk, gue lupa judulnya, panduan kalau lagi susah menulis. Kira-kira seperti itulah gitu. Jadi kuncinya balik lagi di berkarya yang baik dulu. Kalau karyanya baik dan ada di tempat yang orang bisa lihat dan ada promosi dari kreatornya, itu pelan-pelan akan ngebangun audiensnya sendiri kok. Ini kita lihat berkali-kali seperti itu modelnya. Nah, proses karyanya yang ditemukan oleh audiens dan audiensnya makin banyak ini memang itu bukan sesuatu yang bisa diukur, bisa cepat, bisa lambat kayak gitu. Bisa cepat kalau misalnya gedein scope-nya, misalnya goblok-goblokan ini, misalnya gue punya toko terus gue beriklan. Nah, dengan metode seperti itu ya tentunya audiens yang kemungkinan akan mau berbelanja di toko gue ya mungkin lebih banyak gitu. Nah, kalau nggak beriklan ya yang word of mouth aja ya pastinya lebih lambat gitu. Nah, ini hal-hal yang di luar kontrol kita gitu. Tapi paling nggak metode-metodenya bisa kita ajarin. Gue pengen ini tadi, lu kan tadi sempat nyinggung tentang IP ya, intellectual property ya. Menurut lu gimana bro? IP di Indonesia ini kenapa susah banget sih buat dikembangin? Kalau ya gue paling gampang compare kayak ke Korea lah dengan K-pop. Mereka tuh bener, ini kan basically mereka bisnisnya IP kan gitu kan, yang dijual semua kan, dengan dramanya, dengan K-popnya segala macam. Tapi kenapa di Indonesia tuh kayak susah banget ketika mereka tuh ingin membentuk IP-nya mau dijual? Pertanyaan bagus. Menurut gue ya, gue bukan ahli. Kemungkinan besar banyak yang masih ini dari segi kreator maupun dari pengelola haknya ya, itu masih berpikir sebuah karya itu ya sesuai karya wujudnya. Jadi sebuah film ya film aja. Padahal kan sebuah film adalah IP yang bisa punya turunan merchandise atau bisa jadi series, bisa jadi apa segala macam. Nah, ini belum banyak yang berpikir seperti itu, dan apalagi kalau memiliki sense of belongingnya tinggi dan terhadap suatu wujud karya. Ini filmnya seperti ini, oke, mending film. Bukunya tuh seperti ini gitu. Terus begitu diadaptasi jadi film kan nggak mungkin 100% kayak buku dong. Gitu. Pasti harus ada adaptasi lah. Terus nggak mau, karena nanti harusnya di buku seperti ini, adegan ini penting. Padahal kalau dijadiin film ya nggak mungkin kita masukin semuanya, misalnya seperti itu.
Jadi dari proses ini aja itu tidak berpikir sebagai IP, tapi bahwa ini karya yang agung yang tidak boleh diganggu-ganggu, sehingga pas ada potensi penerapan IP ke berbagai format lain itu jadi tidak terjadi. Nah sebenarnya sekarang udah mulai terjadi kayak Lost Man Boruto itu kan IP itu. Terus bentar lagi rilis si Catatan Akhir Sekolah. Terus ada ya Gundala dan Bumi Langit segala macam itu approach-nya udah IP itu sebenarnya. Jadi kita sudah mulai berpikir seperti itu, dan ada perusahaan-perusahaan kayak Katapel dan yang membantu luncurin IP-IP yang bagus untuk dijual ke brand atau ke luar negeri segala macam. Jadi itu sudah mulai, tapi memang belum umum cara berpikir seperti itu. Di musik, apalagi musik ya dipikirnya musik aja, padahal kan sebenarnya musik itu ada artisnya juga punya value, IP-nya juga misalnya. Terus tulisan juga, sayangnya tulisan itu masih menempatkan si penulisnya itu di ujung terakhir gitu. Jadi misalnya ada buku dulu ada buku, misalnya ada buku terkenal, terus dia dibeli rights-nya, oke gue bikin sinetron ya, gue bayar 5 juta. Kasian banget. Terus sinetronnya jadi LPH-nya dia dapat MM-an gitu. Ya penulisnya dapat 5 juta. Dia cuma dapat 5 juta sama oh ya itu tulisan gue jadi sinetron, udah gitu doang gitu. Kasian gitu. Itu salah satu hal yang pengen kita ganti, dan memang awalnya adalah harus kita edukasi juga ke penulis bahwa tulisan lu bukan tulisan aja tapi IP. Kayak sekarang kita lagi tawarin ya tuh isi buku lo bisa kita adaptasi jadi game lo. Bisa jadi audio series, bisa jadi merchandise kalau perlu. Nggak harus jadi film atau OTT series aja gitu. Contoh paling gampang sebenarnya Lord of the Rings. Itu karya dari tahun 1940-an. Iya kan. Tapi kita lihat banyak banget yang dijadiin game, dijadiin movies, TV series ya kan, banyak banget kan. Udah paling bener ya lihat Disney sama Marvel, Star Wars udah. Itu udah IP driven business, dan cita-cita gue bisa seperti itu. Dengan konten Indonesia. Nah bro, di karya Karsa sendiri nih, gue ngeliat waktu itu gue sempat juga ngobrol sama Arya ya. Ini dari 2019 kan. 2019. Tapi kayaknya gue nggak ngeliat lu sebagai startup ini mencari funding aktif nih bro. Malah gue baca di artikel lu baru 2021 lu ini ya dapat funding. Itu kenapa bro? Terus terang, ini gue jujur-jujuran nih. Terus terang agak susah fundraise. Jadi kita mulai fundraise 2019, ya awal 2020 lah. Itu pas itu udah dapat yang potensi udah masuk, udah ngomongin angka segala macem. Pandemi, terus semua berubah. Terus dari visi-visi itu kayaknya masih menakar ini pola bisnisnya akan seperti apa, what's gonna happen, apa yang trennya akan naik segala macam. Dan tentunya pas pandemi yang bisnis-bisnis yang dilirik oleh venture capital itu kan logistik, health tech segala macam. Jadi kreator ekonomi di Indonesia Asia Tenggara 2020 itu nggak ada yang ngomongin sama sekali gitu. Jadi kita datang ke toko, ini kayak apa ya gitu. Dan venture capital itu kan gitu juga. Jadi kalau mau invest sesuatu kan pasti lihat ada yang kayak gini juga nggak ya, sukses nggak ya gitu. Nah bandingan di Asianya itu belum ada pas di tahun 2019-2020 itu belum banyak lah gitu. Jadi itu kan juga salah satu hal yang dilihat sama investor. Kalau belum ada berarti jalan nggak ya gitu. Orang akan bertanya gitu. Kalau kita sih believe, dan kita udah proof bahwa ini jalan di Indonesia dan akan di Asia Tenggara insya Allah. Tapi di saat itu memang agak lama ya kita cari, akhirnya sebenarnya kita udah dapat fundraise sedikit. Jadi fundraise itu bukan tiba-tiba dapat duit pluk gitu, enggak sih. Jadi dari akhir 2020 sampai akhir 2021 itu ada sedikit masuk, terus baru kita announce di akhir November bahwa nih kita close roundnya dapatnya totalnya sekian gitu. Tapi sebenarnya dikit-dikit duitnya udah masuk gitu. Oh gitu. Ini kalau yang gue baca ya di artikel ini 500.000 USD ya, itu seed funding berarti ya. Oke. Tapi sorry nih bro ya,
kayaknya nggak gitu gede nih kalau di compare dengan startup lain nih kalau untuk seed funding segitu nih. Menurut lu kenapa tuh? Atau memang lu targetin angkanya segitu kah atau gimana? Salah satu hal yang jarang diomongin soal fundraise itu adalah cari duit untuk fundraise itu jangan sebanyak-banyak, tapi sesuai keperluan aja. Oh, oke. Sesuai keperluan. Iya, karena kan uang sekian itu sebenarnya ditukar dengan saham di perusahaan lo. Iya, benar sih. Iya kan? Tapi dan valuasi sekian. Misalnya valuasinya sekian tapi duitnya tambah gede, nanti saham yang dikasih ke investornya lebih besar juga. Of course. Terus misalnya valuasinya yang dinaikin, nanti ada potensi masalah nantinya kalau fundraise berikutnya bisa dapat sesuatu yang lebih tinggi lagi atau enggak gitu. Jadi selalu main amannya adalah, dan gue lebih senang main aman, ya fundraise sesuai kebutuhan uang yang kita perluin aja gitu. Sampai untuk tujuan berikutnya, apakah itu misalnya langsung bisa self sustain atau untuk fundraise berikutnya, ya tentunya ya ngejar fundraise berikutnya lah ya. Jadi segitu aja. Jadi jangan banyak-banyak sebenarnya gitu. Iya, oke. Berarti kebutuhan lu apa nih bro ketika lu fundraise di seed funding ini nih untuk Karya Karsa sebenarnya? Kita tentu expand tim. Jadi tim kita sebenarnya basic banget, ada tim dev itu engineering, itu di bawah Arya, terus tim growth itu di bawah Pipu. Ya, satu yang ngurusin mesin, satu yang ngurusin kreatornya lah gitu, untuk pertumbuhan kreator. Jadi kita gedein tim. Terus sebelumnya kita grow itu tanpa promo sama sekali, tanpa iklan sama sekali. Jadi benar-benar semua pakai organic marketing, content marketing segala macam. Nah, dengan adanya uang masuk, kita bisa pakai buat eksperimen iklan. Nah, Google Ads, Facebook Ads segala macam. Jadi kita bisa cari cara kalau kita pakai uang, kita akuisisi kreator atau akuisisi user atau ningkatin sales itu gimana caranya. Jadi uangnya itu pakai buat eksperimen sebenarnya. Kalau kita udah nemu hasil eksperimen ini bahwa ternyata X rupiah bisa dipakai untuk menghasilkan Y rupiah gitu. Nah, tinggal bawa ke investor berikutnya kan. Nih gue udah punya formulanya, lo mau masuk atau enggak? Gitu kira-kira. Lu lebih tight budget ya? Iya. Nggak jor-joran gitu ya? Iya. Iya, kita enggak lah, kita hemat-hemat. Gue juga sekarang kan Karya Karsa 24 orang, enggak kayak satu-satu yang gede-gede banyak gitu, 24 orang aja gue udah pusing. Tapi yang namanya startup itu kan harus bisa at some point pertumbuhannya naik terus, tapi cost-nya flat. Biar untungnya gede. Iya. Karena kan kita perusahaan teknologi, bukan terus makin tumbuh jadi makin hire banyak orang atau makin belanja modalnya makin besar gitu. Jadi diharapkannya seperti itu. Jadi makanya kita berusaha melakukan hal-hal banyak dengan uang sedikit, supaya pas di scale-nya tetap polanya sama. Mungkin uang yang diinvestasin jadi lebih besar, tapi di skala terhadap sales yang kita bisa generate itu tetap kecil gitu. Iya. Tapi lu waktu pas lagi 2020-2021 dengan cara seperti ini bro, kan susah banget bro. Masalah visi kan itu lagi kan ya gue pengen growth sebesar-besarnya kan. Ya gimana ya, tetap sih kita harus seimbangin antara growth sebesar-besarnya sama seimbangin dengan bahwa ini pengeluaran uang yang cermat. Itu kata yang gue lagi cari. Karena kalau grow sebesar-besarnya kan berarti harus cepat-cepat fundraise lagi. Habis itu nanti kita harus lihat juga ini situasi fundraisingnya udah ramah belum untuk perusahaan ekonomi kreator misalnya kayak gitu. Ya, jadi ada berbagai faktor seperti itu. Jadi kita seimbangin di situ. Iya. Tapi mungkin ini langkah bijak lah bro ya, apalagi di 2022 dengan krisis kekacauan seperti ini lah ya. Untuk Karya Karsa. Iya. Kita mudah-mudahan di tahun depan kita udah bisa break even point dan malah nggak perlu duit investor lagi. Ya itu target kita lah. Jadi doain ya. Iya. Jadi dulu sebelumnya kan gue ngerjain startup ada yang bootstrap. Jadi benar-benar pakai duit sendiri, itu duitnya project based segala macem. Dan gue masih ngikutin pola itu.
Timnya lean aja. Pernah yang di saat sebelumnya yang tadinya timnya bertiga, terus kita perlu tumbuh. Terus gue belajar tuh, kita tumbuh sampai 7 orang, terus hire orang yang senior. Terus ternyata nggak efektif, terus kita susut lagi jadi 5 orang. Dan ternyata 5 orang ini cukup untuk jalanin bisnis yang bisa menggaji semua orang. Dan harusnya itu udah cukup. Iya sih, sebenarnya kebutuhan lah, balik lagi ya. Ya balik lagi kita mau ngapain sih gitu. Dan nomor 1 menurut gue pegawai. Karena mereka mereka yang kerja, gue nggak kerja. Gue ya datang kayak gini aja. Nomor 2 adalah konsumen kita, yang pengguna kita. Ya investor ya yang ngikutin ini gitu. Karena value yang kita create untuk pegawai maupun user itu kan yang dicari sama investor gitu. Harapannya sih investor juga paham seperti itu. Iya. Terus gue penasaran nih bro, lu ada satu fitur namanya Kakoin, itu payment itu. Itu payment buat kreator atau gimana? Oke, Kakoin itu simple sih sebenarnya. Kalau misalnya suka main game kan, misalnya mau cheat atau beli apa gitu kan disuruh beli koin tuh. Nah sama sih sebenarnya kayak gitu. Jadi untuk mempermudah transaksi via Google Play dan App Store, akhirnya kita bikin koin supaya orang bisa top up, beli koin segala macam. Nanti transaksinya pakai koin aja pas beli karya gitu. Nah ini kita agak shifting juga, yang tadinya orang beli ketengan impulse buy, sekarang udah mulai masuk ke dimana orang udah paling enggak dia udah beli 200 koin duluan, nanti per karya dia keluar misalnya 10 koin, 20 koin, 50 koin itu jadi ada planningnya. Jadi kita ada shifting user juga di sini. Nah transaksi pakai e-wallet atau transfer itu tetap bisa, tapi lewat web. Soalnya kalau transaksi yang pakai Shopee Pay, GoPay segala macam itu nggak boleh lewat aplikasi sekarang. Oh iya, gara-gara itu ya. Google itu ya, Google sama Apple kan nggak boleh gitu. Jadi kita pakai Kakoin untuk permudah yang pakai aplikasi, dan orang kalau pakai aplikasi ya mau yang gampang aja kan. Set dah. Nah kalau mau susah dikit tapi saldonya tinggal 5.000 di Shopee Pay ya lewat web juga bisa gitu langsung. Dan beli koin juga bisa di web. Iya. Mulai ada fitur-fitur nih yang lu tambahin berarti ya. Dan baru aja kita launch fitur series. Jadi tadinya kan per karya itu ya satuan ngacak gitu. Bab ini nanti orang harus kreatornya harus nulis sendiri kan. Ini buku apa, jual berapa segala macam. Sekarang bisa dikumpulin jadi satu. Itu baru kita rilis kayak minggu lalu gitu. Iya. Nah terus gini bro, nih pertanyaan terakhir aja nih. Kalau di OnlyFans kan ada adult content dan mereka famous gara-gara adult content itu kan. Di Karya Karsa ada? Di Karya Karsa secara termin penggunaan nggak boleh. Termin penggunaan nggak boleh? Nggak boleh. Tapi kalau tipis-tipis? Kalau tipis-tipis? Gini sorry gue potong ya. Di Twitter kan gila itu bro. Iya kan? Iya. Nah, kalau di Karya Karsa tipis-tipis gitu gimana? Oke gini. Satu, berhubung kita PT Indonesia, kita harus ngikutin hukum. Jadi kalau secara hukum gue akan bilang nggak boleh. Secara personal gue akan bilang gue nggak menentang konten seperti itu, fine aja. Cuma kalau ditaruh di Karya Karsa itu nggak boleh. Satu melanggar hukum. Nanti gue yang masuk penjara. Sebenarnya kan kalau pornografi yang distributor yang masuk penjara kan. Terus kedua, ini pelajaran dari OnlyFans juga. Karena OnlyFans itu kebanyakan konten, adult content, kreator-kreator yang bukan adult content jadi enggan masuk. Oh iya, citranya udah keburu gitu ya. Jadi mereka ngerasa oke nggak ya gitu. Jadi menurut kita tidak secara makronya tidak beneficial untuk kita support konten seperti itu, walaupun emang nggak boleh anyway kan. Karena bakal bikin ragam kreator yang lain itu males untuk gabung di Karya Karsa. Nah, ya terus terang ini kan kita UGC, user generated content, orang bisa bikin akun, bisa upload apa aja. Jadi memang sering ada yang nyoba. Nah, terus lu detect gimana? Ya kita ada sistem-sistem internal lah untuk kita detect. Untuk wah ini nggak boleh. Jadi di ban. Karena ya gitu. Terlepas dari masalah hukum, menurut kita takutnya ya
air susu di bahasa air tuba ya. Is that the right phrase? Karena nilai setitik. Nah itu dia. Ya kalau ngomong susu emang ada dua ini sih pepatah sih. Iya, takutnya jadinya membuat enggan kreator-kreator lain. Sementara menurut kita masa depan karya karsa itu justru adanya di ragam kreator yang banyak. Kita memang sekarang banyak yang penulis, tapi kan nggak berarti kreator-kreator lain nanti bisa berkarya dan berpenghasilan dari karya karsa juga gitu. Kita pragmatis ya, kita open aja. Sekarang sih memang banyak yang penulis, nggak berarti di tahun depan itu ternyata ada video creator masuk, karena ya bisa juga. Nggak ternyata podcaster jualan konten, walaupun sekarang kayaknya mungkin belum juga. Jadi kita sih open aja yang namanya platform gitu. Iya. Oke, jadi intinya biar menyelamatkan image-nya karya karsa nih sebenarnya. Kalau nggak mau lah intinya gitu menjadi image karya karsa, terus biar gue nggak masuk penjara dan supaya kreator lain juga nyaman berkarya di karya karsa. Iya. Ntar kasus saya kayak OnlyFans lagi. Kalau lagi soal OnlyFans masalahnya adalah they're a great company. Secara produk, secara perusahaan ngasilin duit untuk banyak kreator segala macam. Cuma susah dapat investment. Iya, karena itu tadi image-nya kan. Karena banyak investor tidak mau invest ke konten dewasa. Terus mereka bahkan punya kesulitan untuk dapat kerjasama sistem pembayaran. Karena bank nggak mau berurusan. Nah, gue nggak tahu mereka pakai siapa sekarang, tapi gue ngikutin kasus-kasusnya di sekitar OnlyFans dan ada hal seperti ini yang perlu dilewatin di luar pun yang mungkin lebih liberal soal konten dewasa ya. Apalagi di sini. Nah, kita yang pragmatis aja lah gitu. Iya, bener sih. Daripada ntar lu digeruduk ormas juga ya. Repot sih. Repot. Oke bro, mungkin last question kali ya. Lu di karya karsa next apa nih? Maybe yang lu planning apa tahun depan gitu, 2023. Kita bakal ada kolaborasi di Q1 sama satu platform, tapi ya tunggu nanti pengumumannya ya. Pokoknya kita ada kontes berkarya. Nah kontes ini menurut kita penting, sama kayak misalnya lu seneng lari. Kalau ada 5K atau maraton kan ikutan terus. Itu jadi satu difasilitasi, kedua mungkin ada hadiah, ketiga jadi latihan kan gitu. Nah untuk penulis pun seperti itu. Untuk bisa jadi penulis yang baik, untuk bisa jadi kreator yang baik, salah satunya caranya ya berkompetisi dulu gitu. Nggak perlu menang, tapi paling nggak ada dorongan untuk berkarya lebih cepat, lebih baik. Betul. Jadi kita akan menggunakan ini sebagai salah satu pilar kita untuk terus mengembangkan kreator-kreator kita. Iya, bener. Oke bro, thank you ya buat ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Mudah-mudahan sini ya dari sharing lu ini nih, terutama nih kan lagi banyak layoff ya. Ya apalagi kalau yang kena layoff, siapa tahu memang punya bakat atau minat nulis atau mungkin berkarya, dan ini kan balik lagi ya, ada peluang untuk mendapatkan income di karya karsa ya. Siapa tahu nih bisa dioptimalin nih. Mungkin YouTuber yang dapat AdSense income-nya lagi turun bisa juga. Ya sebenarnya kan income bisa dari mana aja ya kan, tinggal bagaimana kita optimalin kan. Iya. Oke bro, thank you banget ya sekali lagi ya buat ngobrol-ngobrol ya bro. Gua tutup lah untuk Mushroom episode kali ini. Gua Andri dan Aryo dari Karya Karsa mohon pamit. Kita jumpa lagi di Mushroom episode berikutnya. Bye. Jempol lagi.